Anda telah dibohongi selama puluhan tahun. Mereka mengatakan bahwa menyentuh diri sendiri akan membuat Anda lemah, bahwa hal itu akan menguras kejantanan Anda, membunuh hasrat Anda, menghancurkan ereksi Anda. Mungkin mereka bahkan mengatakan bahwa itu memalukan, egois, atau sesuatu yang harus ditinggalkan oleh pria sejati. Tapi inilah kebenarannya. Kebohongan-kebohongan itu tidak hanya membuat Anda malu, tetapi mungkin juga perlahan-lahan merusak kesehatan Anda. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang urolog dan spesialis kesehatan pria, dan selama lebih dari 30 tahun, saya telah membantu para pria berusia 60-an, 70-an, dan lebih tua untuk mendapatkan kembali kepercayaan diri seksual mereka. Dan yang saya lihat berulang kali adalah bukan usia, bahkan bukan penyakit yang merenggut vitalitas mereka, melainkan misinformasi. Mitos-mitos beracun yang diam-diam diwariskan seolah-olah fakta, padahal sangat jauh dari kebenaran. Izinkan saya bertanya sesuatu. Jika tubuh Anda masih merespon sentuhan, jika hasrat Anda belum menghilang, mengapa begitu banyak pria merasa malu akan sesuatu yang begitu alami? Mengapa mereka menyembunyikannya, takut padanya, atau menganggapnya salah? Jawabannya tidak seperti yang Anda pikirkan dan konsekuensinya lebih serius dari yang Anda sadari. Dalam percakapan ini, saya akan mengungkap 6 mitos paling umum dan berbahaya tentang masturbasi yang secara diam-diam merusak kesehatan pria lanjut usia. Dan saya akan menunjukkan apa yang sebenarnya dikatakan oleh sains sehingga Anda dapat membuat keputusan berdasarkan fakta bukan ketakutan. Dan hanya dalam beberapa menit dari sekarang, saya akan mengungkapkan satu mitos yang tertanam dalam yang mungkin menjadi alasan mengapa performa Anda berubah, bahkan jika hormon Anda normal. Tetaplah bersama saya, ini bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri dan kesehatan Anda selamanya. Sebelum kita membahas lebih dalam, jika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang peduli untuk tetap terinformasi, percaya diri dan memegang kendali atas kesehatan Anda, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah melewatkan video lain yang dibuat khusus untuk Anda. Dan jika topik ini relevan bagi Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya bisa melayani Anda dengan lebih baik. Baiklah, sekarang mari kita bahas kebenarannya, dimulai dengan mitos yang paling umum dan merusak dari semuanya. Mitos nomor 1. Keyakinan ini telah menghantui pria selama beberapa generasi, dan inilah saatnya kita akhirnya menyingkirkannya dengan sains yang nyata, kejelasan yang nyata, dan tanpa rasa malu. Mitos 1. Masturbasi menurunkan testosteron. Saya sudah mendengar mitos ini lebih sering dari yang bisa saya hitung. Seorang pria duduk di kantor saya mungkin berusia 65 atau 72 tahun, terlihat sedikit malu. Dia mencondongkan tubuh dan berbisik, "Dok, jujur saja, apakah ini membuat saya kehilangan testosteron?" Dia sedang berbicara tentang masturbasi. Dan di balik pertanyaan itu ada ketakutan yang terpendam, ketakutan bahwa kebiasaan pribadi ini, sesuatu yang memberinya kelegaan atau kenyamanan, kini entah bagaimana merenggut maskulinitasnya. Biar saya beritahu apa yang saya katakan padanya, ketakutan itu didasarkan pada mitos, bukan ilmu kedokteran. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa masturbasi menurunkan kadar testosteron Anda dari waktu ke waktu. Faktanya ketika Anda terangsang secara seksual, testosteron Anda justru naik untuk sementara. Setelah orgasme, kadar itu akan kembali ke tingkat dasar Anda. Itu saja. Tidak ada pengurasan jangka panjang, tidak ada penipisan, tidak ada pelemahan fondasi hormonal Anda. Tubuh Anda tahu cara mengatur dirinya sendiri dan menyentuh diri sendiri tidak mengganggu sistem itu. Tapi inilah bahaya sebenarnya dari mitos ini. Ini bukan tentang apa yang dilakukannya pada tubuh Anda, melainkan apa yang dilakukannya pada pikiran Anda. Saya telah melihat pria yang berhenti masturbasi karena takut yang membawa rasa bersalah untuk sesuatu yang sepenuhnya alami. Dan seiring waktu rasa malu itu mengikis harga diri mereka. Mereka mulai meragukan vitalitas mereka. Mereka percaya bahwa mereka rusak dan keyakinan itu dapat menyebabkan lebih banyak kerusakan daripada hal fisik apapun. Saya mengerti dari mana ketakutan ini berasal. Selama beberapa generasi, pria diajarkan bahwa masturbasi adalah sesuatu yang memalukan atau kekanak-kanakan, sesuatu yang harus disembunyikan.
Tetapi sains tidak mendukung hal itu. Yang didukung oleh sains adalah ini. Ekspresi seksual yang sehat, baik dengan pasangan atau sendirian, dapat menjadi bagian dari kehidupan yang seimbang di usia berapapun. Jika Anda masih khawatir tentang testosteron rendah, periksakanlah. Tetapi jangan berasumsi bahwa sesuatu yang alami adalah penyebabnya hanya karena terasa tabu. Sekarang jika mitos itu mengejutkan Anda, tunggu sampai Anda mendengar mitos berikutnya. Ini adalah sesuatu yang dipercaya oleh begitu banyak pria, terutama setelah usia 60 tahun, dan hal itu dapat menggoyahkan kepercayaan diri Anda di ranjang, bahkan ketika tubuh Anda bekerja dengan baik. Mari kita bicarakan tentang ketakutan yang tidak suka diakui oleh siapapun, gagasan bahwa masturbasi menyebabkan disfungsi ereksi. Kebenaran di baliknya mungkin akan lebih mengejutkan Anda. Jika Anda masih di sini dan pesan ini relevan bagi Anda, silakan ketik angka 1 di kolom komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mendengarkan. Sekarang mari kita lanjutkan dan masuk ke mitos berikutnya. Mitos 2, masturbasi menyebabkan disfungsi ereksi. Mitos ini sangat mengena bagi banyak pria yang saya ajak bicara, terutama mereka yang berusia 60-an ke atas. Seringkali ada saat ragu-ragu, lalu muncullah pertanyaan, mungkinkah ini alasan saya tidak bisa mendapatkan atau mempertahankan ereksi? Biasanya ada rasa malu dalam suara mereka, seolah-olah mereka telah melakukan sesuatu yang salah. Dan saya bisa merasakan beban kecemasan itu, keyakinan bahwa masturbasi, sesuatu yang mungkin telah mereka lakukan selama puluhan tahun, kini entah bagaimana menjadi alasan mereka kesulitan di ranjang. Saya ingin mengatakan ini dengan jelas. Masturbasi tidak menyebabkan disfungsi ereksi. Faktanya, justru sebaliknya. Kemampuan untuk mendapatkan ereksi saat masturbasi seringkali menunjukkan bahwa mekanisme fisiknya masih berfungsi. Aliran darah, saraf, dan keseimbangan hormonal Anda masih utuh. Jika Anda bisa mendapatkan ereksi sendiri tetapi kesulitan saat berhubungan seks, masalahnya mungkin bukan pada tubuh Anda, melainkan pikiran Anda. Sekarang, ada nuansa di sini yang penting. Jika Anda telah banyak menonton pornografi, terutama jenis yang bertempo cepat atau ekstrem, otak Anda bisa terbiasa dengan jenis stimulasi spesifik itu. Ini bukan masturbasinya itu sendiri, tetapi lingkungan di sekitarnya. Dan bagi sebagian pria, ini menyebabkan kesulitan untuk terangsang oleh keintiman di kehidupan nyata. Inilah yang kami sebut desensitisasi akibat porno dan ya, itu nyata. Tapi itu tidak sama dengan mengatakan masturbasi adalah penyebab DE, disfungsi ereksi. Saya telah membantu banyak pria lanjut usia mengurai kebingungan ini. Kami melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan diri mereka sendiri. Apakah mereka santai, terburu-buru, tidak terhubung? Seringkali hanya dengan menyesuaikan kebiasaan dan mengatasi tekanan mental dapat mengembalikan fungsi dan kepercayaan diri. Tubuh manusia mampu menyembuhkan dan beradaptasi bahkan di usia 70-an atau 80-an. Anda hanya perlu memahaminya, bukan takut padanya. Dan jika Anda mampu mencapai ereksi saat masturbasi tetapi kesulitan dengan pasangan, Anda tidak rusak. Itu adalah informasi. Tubuh Anda memberitahu Anda bahwa ia masih berfungsi. Anda hanya perlu menghubungkan kembali titik-titik antara gairah, keintiman, dan kepercayaan diri. Tetapi ada keyakinan lain yang menggali lebih dalam, tidak hanya pada performa, tetapi juga pada moralitas. Keyakinan bahwa bahkan jika tubuh Anda berfungsi dengan baik, tindakan itu sendiri adalah sesuatu yang harus dirasa bersalah. Dan rasa bersalah itu bisa jauh lebih beracun daripada yang disadari kebanyakan orang. Mari kita bicarakan hal itu selanjutnya. Mitos 3. Hal ini tidak bermoral atau memalukan di usia saya. Mitos ini mungkin yang paling mengakar dan paling menyakitkan. Saya tidak bisa menghitung berapa banyak pria yang pernah saya ajak bicara. Pria-pria baik di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, yang membawa rasa bersalah yang diam dan berat ini tentang sesuatu yang mereka lakukan secara pribadi hampir sepanjang hidup mereka. Bukan karena itu menyakiti siapapun, bukan karena itu menyebabkan kerugian fisik, tetapi karena di suatu titik dalam hidup mereka, mereka diajarkan bahwa menyentuh diri sendiri adalah dosa, lemah, atau sesuatu yang memalukan, terutama seiring bertambahnya usia.
Hati saya hancur melihat berapa banyak pria yang membawa rasa malu ini seperti beban rahasia. Terkadang mereka bahkan tidak menyadari keberadaannya. Mereka hanya merasa tidak nyaman, tidak terhubung, cemas, jauh secara emosional. Dan ketika kita mulai berbicara tentang kesehatan seksual mereka, kebenaran perlahan-lahan muncul ke permukaan. Perasaan bahwa mereka entah bagaimana melakukan sesuatu yang salah hanya dengan merespons tubuh mereka sendiri. Biar saya perjelas. Hasrat Anda tidak pensiun saat Anda berusia 60 tahun. Anda tidak tiba-tiba kehilangan kebutuhan akan koneksi, kenikmatan, atau pelepasan. Anda tidak menjadi kurang manusiawi. Kebutuhan akan sentuhan, kenyamanan saat kedamaian tidak lenyap seiring bertambahnya usia. Jika ada, itu menjadi lebih bermakna. Saya telah melihat para duda, pria yang telah kehilangan pasangan seumur hidup mereka dan masih mendambakan keintiman itu, rasa kedekatan itu. Masturbasi bagi sebagian orang menjadi bentuk penyembuhan yang sunyi. Itu tidak menggantikan seseorang, tetapi dapat meringankan rasa sakit karena kesepian. Namun banyak dari pria ini merasa seolah-olah mereka melakukan sesuatu yang salah hanya karena memiliki perasaan itu. Tapi inilah kebenarannya. Tidak ada yang tidak bermoral dalam merawat diri sendiri. Tidak ada yang memalukan dalam respons tubuh yang masih merasakan. Rasa bersalah bukan kenikmatan yang merenggut kedamaian pria. Dan jika Anda telah membawa beban itu, tidak ada kata terlambat untuk meletakkannya. Sekarang, bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ketakutan akan rasa bersalah bukanlah satu-satunya hal yang menghalangi? Beberapa pria sangat takut bahwa masturbasi merusak hubungan mereka, membuat mereka jauh secara emosional atau kurang terhubung. Mari kita hadapi itu secara langsung karena kebenarannya mungkin akan mengejutkan Anda. Jika Anda masih bersama saya dan menemukan wawasan ini bermakna, ketik angka 1 di kolom komentar agar saya tahu Anda di sini dan terlibat. Mari kita lanjutkan sekarang dan beralih ke mitos nomor 4. Mitos 4. Masturbasi membuat Anda kurang tertarik pada pasangan. Mitos ini menyinggung perasaan banyak pria, terutama mereka yang berada dalam hubungan jangka panjang. Saya pernah duduk di hadapan suami yang telah menikah selama 40 tahun, dan Anda bisa mendengar kekhawatiran dalam suaranya ketika mereka bertanya, "Dok, apakah saya merusak pernikahan saya dengan melakukan ini?" Terkadang mereka takut istri mereka akan berpikir mereka telah kehilangan minat. Terkadang mereka takut mengkhianatinya. Di lain waktu mereka hanya tidak mengerti mengapa mereka masih merasakan hasrat ketika hal-hal diranjang telah melambat. Kenyataannya, masturbasi tidak berarti Anda sudah tidak mencintai pasangan Anda. Itu tidak berarti Anda tidak setia, dan itu jelas tidak berarti ada yang salah dengan hubungan Anda. Faktanya seringkali berarti sebaliknya Anda masih terhubung dengan tubuh Anda, kebutuhan Anda, vitalitas Anda. Seiring bertambahnya usia, dinamika keintiman bergeser. Mungkin pasangan Anda sedang menghadapi menopause, penyakit, kelelahan, atau sekadar perubahan hasrat. Atau mungkin Anda sendiri yang mengalaminya. Itu tidak berarti Anda berhenti membutuhkan sentuhan, pelepasan, atau hubungan dengan diri sendiri. Saya telah melihat pasangan yang telah berhenti berhubungan intim selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, dan jarak tak terucap yang terbangun bisa sangat menyakitkan. Tetapi yang lebih buruk adalah ketika salah satu atau kedua pasangan merasa bersalah karena memiliki perasaan seksual apapun di luar pengalaman bersama itu. Masturbasi dalam banyak kasus membantu pria merasa seimbang. Ini mengurangi tekanan dalam hubungan dan memberi ruang bagi kedekatan untuk tumbuh dengan cara lain. Beberapa pasangan bahkan merasa itu membuat mereka lebih dekat, membuka percakapan baru, membangun kepercayaan, dan memungkinkan kedua pasangan untuk mengeksplorasi keintiman dengan cara mereka sendiri. Yang menyebabkan jarak sesungguhnya bukanlah masturbasi, melainkan keheningan, rasa malu, asumsi terburuk alih-alih berbicara jujur. Namun, saya mengerti ketakutan itu. Ketika pria merasa tidak terhubung dengan pasangan mereka, mereka mulai mempertanyakan segalanya, termasuk apakah ada sesuatu yang berubah secara fisik pada diri mereka. Mereka bertanya-tanya apakah sensitivitas mereka memudar atau apakah mereka menjadi mati rasa.
Dan itu membawa kita ke mitos berikutnya, sebuah kekhawatiran yang semakin sering saya dengar, terutama dari pria yang berkata, "Saya tidak merasakan sebanyak dulu." Mari kita bicarakan apa yang sebenarnya terjadi. Mitos pengki. Masturbasi mengurangi sensitivitas seiring waktu. Saya pernah didatangi pria lanjut usia yang khawatir dan frustrasi, mengatakan hal-hal seperti, "Rasanya tidak sama lagi," atau "Sekarang butuh waktu lebih lama dan saya tidak mendapatkan sensasi yang sama." Mereka sering menyalahkan diri sendiri atau lebih spesifiknya, kebiasaan masturbasi mereka. Mereka percaya bahwa menyentuh diri sendiri terlalu sering atau dengan cara tertentu telah menumpukan sensitivitas mereka secara permanen. Dan ketakutan itu bisa menjadi sangat besar, terutama ketika mereka sudah merasa rentan tentang perubahan yang datang seiring usia. Inilah yang saya katakan pada mereka, bukannya tubuh Anda rusak, hanya saja tubuh Anda, seperti segala sesuatu dalam hidup, beradaptasi. Jika Anda menggunakan teknik yang sama berulang-ulang, genggaman yang sangat erat, gerakan cepat, atau stimulasi bertekanan tinggi, tubuh Anda bisa menjadi terbiasa dengan pola spesifik tersebut. Ini tidak merusak saraf Anda, tetapi melatih otak dan tubuh Anda untuk mengharapkan jenis sentuhan yang sangat khusus. Jadi, ketika Anda bersama pasangan, atau bahkan ketika Anda mencoba sesuatu yang baru, rasanya mungkin berbeda, kurang intens, atau lebih sulit mencapai klimaks. Kabar baiknya adalah ini bisa diatasi. Anda tidak terjebak dalam kondisi ini. Sensitivitas dapat ditingkatkan, tetapi membutuhkan kesadaran. Terkadang itu berarti melambat, menjelajahi sensasi yang berbeda, dan bahkan hanya memberi diri Anda waktu untuk mempelajari kembali apa yang terasa baik. Sistem saraf Anda belum mati, hanya butuh variasi dan kesabaran. Dan usia juga memainkan peran. Aliran darah menurun, kadar hormon bergeser, dan responsivitas mungkin secara alami berubah. Itu bukan salah Anda, itu hanya bagian dari menjadi manusia. Yang penting adalah bagaimana Anda merespons perubahan itu. Apakah Anda menyerah atau Anda belajar untuk menerima kondisi tubuh Anda saat ini dengan rasa ingin tahu, bukan dengan kritik. Sensitivitas bukan hanya fisik, tetapi juga emosional. Cara Anda merasakan tentang diri sendiri, ekspektasi yang Anda bawa, tekanan yang Anda berikan pada setiap pengalaman, semua itu memainkan peran. Dan ketika Anda memahami itu, Anda berhenti melawan tubuh Anda dan mulai mendengarkannya. Tetapi bagi sebagian pria, bukan hanya perasaan yang mereka kejar, tetapi juga frekuensinya. Mereka bertanya, seberapa sering itu terlalu sering? Apakah saya melakukan ini terlalu banyak? Pertanyaan itu syarat dengan ketakutan dan penilaian. Jadi, mari kita hadapi itu secara langsung sekali dan untuk selamanya. Mitos 6, berbahaya jika dilakukan terlalu sering. Ini adalah pertanyaan yang berlama-lama di benak begitu banyak pria, tetapi kebanyakan terlalu malu untuk menanyakannya secara langsung. Seberapa sering itu terlalu sering? Mereka bertanya-tanya. Dan di bawah pertanyaan itu ada sesuatu yang lebih dalam. Apakah saya masih memegang kendali? Apakah saya melintasi batas yang tidak bisa saya lihat? Biar saya jujur pada Anda. Bagi sebagian besar pria, bahkan mereka yang berusia 60-an, 70-an dan lebih tua, masturbasi tidak berbahaya. Tidak secara fisik, tidak secara emosional, tidak, kecuali jika hal itu mulai mengganggu hidup Anda. Saya punya pasien yang masturbasi setiap hari, bahkan beberapa kali sehari, dan merasa berenergi, fokus, dan nyaman secara emosional. Dan saya punya pasien lain yang melakukannya lebih jarang tetapi membawa rasa bersalah, malu, atau kecemasan yang sangat besar karenanya. Perbedaannya bukan seberapa sering, tetapi bagaimana hal itu cocok dengan gambaran besar kehidupan Anda. Jika Anda melewatkan acara sosial, menghindari keintiman dengan pasangan, atau kehilangan minat pada bagian lain yang bermakna dalam hidup karena perilaku kompulsif, maka ya, mungkin sudah waktunya untuk melihat lebih dalam. Dan itu bukan tentang moralitas, itu tentang keseimbangan. Anda pantas mendapatkan kehidupan yang terasa penuh, bukan dihabiskan oleh satu aktivitas tunggal. Menariknya, saya bahkan pernah merekomendasikan masturbasi sebagai alat untuk beberapa pasien saya yang lebih tua, terutama mereka yang berurusan dengan nyeri panggul atau testis kronis.
Pelepasan yang lembut dan teratur terkadang dapat membantu mengurangi ketegangan, meningkatkan kualitas tidur, dan mendukung regulasi emosional. Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti, ini sebenarnya bisa menjadi bagian dari rutinitas yang sehat dan sadar diri. Tetapi Anda harus jujur pada diri sendiri. Apakah ini membantu Anda merasa lebih baik atau Anda menggunakannya untuk menghindari sesuatu yang lebih dalam? Karena jawaban atas pertanyaan itu menyimpan lebih banyak kebenaran daripada angka manapun. Dan jika Anda pernah bertanya-tanya apakah bagian pribadi dari hidup Anda ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan, ditakuti, atau ditinggalkan, maka saya harap ini telah memberi Anda cara baru untuk memikirkannya. Karena yang dipertaruhkan di sini bukan hanya kebiasaan, melainkan harga diri, ketenangan pikiran, dan kualitas hidup Anda secara keseluruhan. Sekarang sebelum kita menyelesaikannya, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang penting. Satu pesan terakhir yang layak didengar oleh setiap pria di atas 60 tahun, terutama ketika menyangkut seks, penuaan, dan kekuatan untuk mendapatkan kembali kesehatan Anda tanpa rasa malu. Kesimpulan, jika Anda sudah sampai sejauh ini, saya ingin berterima kasih, bukan hanya karena mendengarkan, tetapi karena memiliki keberanian untuk menghadapi topik yang kebanyakan orang seusia Anda tidak pernah didorong untuk membicarakannya. Bagi banyak pria di atas 60 tahun, masturbasi diselimuti lapisan rasa bersalah, kesalahpahaman, dan keheningan. Namun, itu tetap menjadi salah satu aspek kesehatan pria yang paling pribadi dan paling disalahpahami. Kita telah membahas 6 mitos kuat bersama, ketakutan bahwa itu menurunkan testosteron, keyakinan bahwa itu menyebabkan disfungsi ereksi, rasa malu yang mengatakan itu tidak bermoral atau kekanak-kanakan, kekhawatiran bahwa itu merusak hubungan Anda, kecemasan bahwa itu menumpulkan tubuh Anda, dan tekanan yang mengatakan Anda melakukannya terlalu banyak. Masing-masing mitos ini membawa beban. Masing-masing jika dibiarkan tanpa tantangan dapat perlahan-lahan menggerogoti kepercayaan diri Anda, kesejahteraan emosional Anda, bahkan kesehatan fisik Anda. Saya telah menghabiskan lebih dari 3 dekade mendengarkan pria seperti Anda. Pria yang telah melayani keluarga mereka, membangun hidup mereka, berkorban diam-diam, dan kemudian suatu hari mulai mempertanyakan apakah hasrat mereka, dorongan mereka, bahkan rasa maskulinitas mereka masih dapat diterima. Dan yang telah saya pelajari adalah ini. Menua tidak menghilangkan hak Anda untuk merasakan. Itu tidak menghapus kebutuhan Anda akan koneksi atau kemampuan Anda untuk merawat tubuh Anda sendiri. Anda tidak berutang permintaan maaf kepada siapapun karena menjadi manusia. Masturbasi bukanlah tanda kelemahan atau kesepian. Ini adalah bentuk kesadaran diri. Dan bagi banyak orang, sebuah jalan menuju penyembuhan, terutama di tahun-tahun kemudian, ketika keintiman mungkin terlihat berbeda dari sebelumnya. Jika Anda telah hidup di bawah beban mitos-mitos ini, saya harap ini membantu mengangkat sebagian dari beban itu. Saya harap ini memberi Anda izin untuk melihat diri Anda sepenuhnya jujur tanpa rasa malu. Kesehatan Anda penting. Pikiran Anda, tubuh Anda, emosi Anda semuanya layak mendapatkan perawatan. Dan apakah Anda memilih untuk masturbasi atau tidak, pilihan itu harus datang dari pemahaman, bukan ketakutan. Karena Anda bukan hanya lebih tua, Anda sekarang lebih bijaksana. Dan tidak ada kata terlambat untuk mempelajari sesuatu yang baru tentang orang yang telah hidup bersama Anda seumur hidup diri Anda sendiri. Jika pesan ini menyentuh Anda atau membantu Anda melihat hal-hal sedikit berbeda, mohon luangkan waktu sejenak untuk menyukai, membagikan, dan meninggalkan komentar di bawah. Suara Anda penting dan Anda tidak pernah tahu siapa lagi yang mungkin perlu mendengar ini hari ini.